Hai Sobat Pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Sebelum kita lanjutkan, kalian subscribe dulu ya. Klik tanda subscribe, lalu klik loncengnya juga supaya kalian tahu setiap video yang kita upload. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu, Bu Nadia dalam pembelajaran matematika ya. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang deret geometri tahingga ya. Oke, masih di bab barisan dan deret aritmatika dan geometri ya. Ini adalah subbab deret geometri tahingga. Oke, kita langsung saja nih. Untuk rumusnya dulu nih, apa sih rumusnya deret geometri tahingga itu? Nah, ini dia ya rumusnya. Sangat simpel ya untuk rumusnya itu. S tahingga, ini ya, S tahingga berarti jumlah deret geometri tahingga. Oke, A per 1 dikurangi R ya. Coba ingat-ingat, A itu apa, R itu apa. Pasti kalian sudah sangat hafal ya. Untuk A itu ada S tahingga itu adalah deret geometri tahingga atau jumlah ya. Jumlah deret geometri tahingganya. A itu adalah suku pertama ya. R-nya adalah rasio, di mana untuk mencari rasio itu adalah U2 dibagi U1 ya. Kita sudah familiar sekali dengan A dan R ya untuk di bab geometri. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Oke. Nah, ini contoh soal pertama nih. Tentukan jumlah deret tahingga dari 16, 8, 4, 2, dan seterusnya ya. Berapa nih jumlah deret tahingganya? Yang pertama kita tentukan dulu apa yang kita ketahui dari soal ini ya. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu rasionya. Rasio dari deret ini ya. Dari deret ini. Rasio itu adalah U2 dibagi U1 atau suku kedua dibagi suku pertama ya. Suku keduanya adalah 8. Ingat ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Maka suku keduanya adalah 8 dan suku pertamanya adalah 16. Maka 8 dibagi 16 hasilnya 1/2. Perkecil ya, yang atas dibagi 8, yang bawah juga dibagi 8 sama. Maka hasilnya 1/2. Untuk rasionya adalah 1/2. Oke, kita ketahui lagi apa nih? Yang kita ketahui adalah A. A-nya adalah 16. A adalah suku pertama ya. Nah, ini yang diketahui dari dari deret ini ya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah deret tahingganya. Berarti yang ditanyakan adalah S tahingga. S tahingganya berapa? Kita gunakan rumus deret tahingga ini ya. Nah, S tahingga A per 1 dikurangi R. Tadi A-nya berapa? A-nya adalah 16, oke? Per atau dibagi 1 dikurangi R. R-nya tadi adalah 1/2, oke? 16 per 1 kurangi 1/2. Kita selesaikan dulu yang bawah atau penyebutnya. 1 dikurangi 1/2 ya. Supaya lebih gampang kita rubah satunya ini menjadi 2/2. Kenapa dirubah jadi 2/2? Kita lihat lawannya. Lawannya ini mempunyai 1/2 ini mempunyai penyebutnya itu 2. Maka kita rubah 1 ini menjadi per 2 ya. Jadi hasilnya 2/2 dikurangi 1/2. Penyebutnya udah sama, bisa kita langsung kurangi. 2/2 dikurangi 1/2 hasilnya adalah 1/2. Maka 16 dibagi 1/2. Kalau pembagian pecahan ya, kita gunakan yang ini, syarat. Nah, bisa berubah menjadi kali dengan syarat lawannya ini atau 1/2-nya ini dibalik ya. Yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang menjadi penyebut. Jadi 16 dikali 2/1. 16 dikali 2/1 hasilnya 32. Maka jumlah deret tahingga dari deret ini adalah 32 ya. Itu untuk penyelesaian contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua nih.
Diketahui deret geometri tak hingga mempunyai jumlah 12. Nah, jika rasionya 1/3, maka suku pertamanya berapa? Nah, kalau tadi yang ditanyakannya adalah jumlah deret geometrinya atau S tak hingganya, nah ini jumlahnya udah diketahui 18, rasionya juga udah diketahui. Yang ditanyakan adalah suku pertama. Beda tipe soal tapi penyelesaiannya hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Dan rumusnya juga masih menggunakan rumus jumlah deret tak hingga ya. Nah, kita tentukan dulu yang kita ketahui. Yang kita ketahui adalah R-nya 1/3 atau rasionya 1/3, S tak hingganya 12 ya, ini ya. Jumlah deret tak hingganya 12 udah diketahui. Yang ditanyakan adalah suku pertamanya atau A ya, A-nya yang ditanyakan. Nah, kita masih menggunakan rumus yang sama. Nah, ini ya. Tapi ada sama dengan 12. Kenapa? Karena jumlahnya udah diketahui ya. Jumlahnya udah diketahui. Maka kita tulisnya A/1 dikurangi R sama dengan 12 ya. A-nya tadi belum diketahui. Kita tulis lagi A-nya. Oke. Nah, per 1 dikurangi R, R-nya udah diketahui 1/3, maka 1 dikurangi 1/3 sama dengan 12 ya. Ingat tadi Ibu bilang kalau 1 dikurangi 1/3, kita lihat dulu lawannya. Lawannya mempunyai penyebutnya berapa? Di sini penyebutnya adalah 3 ya. Maka kalau penyebutnya 3, 1 yang ini ya, 1 yang ini kita rubah menjadi 3/3. Kan kalau yang di contoh awal lawannya itu 1/2, maka satunya dirubah jadi 2/2. Karena ini lawannya adalah 1/3, maka kita rubah menjadi 3/3. Nah, sama dengan 12. Ingat ya, masih disimpan sama dengan 12-nya. Nah, 3/3 dikurangi 1/3 ya, maka hasilnya 2/3. Jadi A per 2/3 sama dengan 12 ya. Kalau pembagian pecahan tadi kita ulang lagi, bisa jadi kali dengan syarat lawannya dibalik, maka A sama dengan nah kita pindah ruaskan ya. Oke, Ibu ulangi lagi, karena yang kita cari A, maka 2/3 pindah ruas ya, bukan dikali ini, jadi tidak dibalik ya. Pindah ruas ke sebelah kanan, maka dia jadi kali ya. A sama dengan 12 dikali 2/3 ya, kalau ini pindah ruas ya. Nah, maka jadi 12 dikali 2/3. Kalau 12 dikali 2/3, maka hasilnya berapa? 8. Gimana Bu caranya? Nah, bisa kalian 12 dibagi 3 dulu. Berapa? 4. 4 dikali 2, 8. Oke, bisa cara seperti itu. Atau kali dulu, kalian menggunakan yang kali dulu. 12 kali 2, 24. 24 bagi 3, 8. Sama-sama aja ya. Jadi boleh kalian bagi dulu dengan yang bawah, lalu dikalikan. Boleh kalian kali dulu dengan yang atas, lalu dibagi dengan yang bawah ya. Maka hasilnya adalah A-nya 8. Suku pertamanya adalah 8. Itu penyelesaian untuk contoh soal yang kedua ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Bola memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian semula. Oke, panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti adalah berapa? Nah, ini ya. Kalau ini lebih ke contoh soal kontekstual ya. Jadi contoh soal cerita ya. Nah, tapi ini masih dalam bab deret geometri tak hingga, jadi masih menggunakan rumus geometri tak hingga ya. Nih, kita tentukan dulu yang diketahuinya. Rasionya lihat ini ya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter, berarti awalnya ya, berarti A-nya atau suku pertamanya adalah 8, A-nya 8. Nah, memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian semula. Maka itu disebut R-nya atau rasionya. 3/5 ini adalah rasionya. Nah, panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti ya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang lintasan seluruhnya ya. Berarti S tak hingga ya. Tapi untuk soal seperti ini, nah karena kan kalau bola itu memantul dari atas ke bawah, lalu nanti ke atas lagi, ke bawah lagi, kan memantul terus ya. Nah, sampai berhenti berarti berapa kali pantulan dari atas ke bawah kan? Nah, semua panjang lintasan itu yang kita
hitung, oke? Berarti ada lintasan naik dan lintasan turun, ya. Sedikit berbeda ada penyelesaiannya dari contoh soal dan yang pertama dan yang kedua, tapi kita masih menggunakan rumus yang sama, oke? Lintasan naiknya kita hitung dulu lintasan naiknya. Masih menggunakan rumus deret geometri tahingga, ya. A-nya tadi sudah diketahui 8, R-nya adalah 3/5. Jadi 8/1 dikurangi 3/5. Nah, 1 ini kita rubah. Lihat dulu lawannya. Lawannya itu per 5 atau penyebutnya adalah 5. Maka kita rubah 1 ini jadi 5/5, ya. 8/5 dikurangi 3/5. Nah, kalau udah sama berarti yang bawahnya kita selesaikan dulu. Hasilnya adalah 8 dibagi 2/5. Ini ya, dari 5 kurangi 3, 2/5. Nah, kalau seperti ini berarti tadi bisa jadi kali dengan syarat lawannya dibalik, ya. 8 dikali 5/2. Kan asalnya 8 dibagi 2/5. Kita rubah jadi 8 kali 5/2. Oke, kalau 8 kali 5/2, 8 dibagi 2, 4. 4 kali 5, 20, ya. Jadi S naiknya adalah 20 atau lintasan naiknya adalah 20. Nah, kita masuk ke lintasan turun. Gimana nih cara mencari lintasan turunnya, ya? Kalau lintasan turun, nah A-nya itu, rumusnya itu berubah menjadi A dikali R. Kenapa Bu A dikali R? Kalau lintasan turun, dia turun ke bawah, berarti A-nya itu dikali dengan rasionya, ya. Dengan rasio awal, ya. Maka A dikali R dikurangi 1 dikurangi A dikali R per 1 dikurangi R, ya. Nah, ini ya, 8 dikali 3/5, ya, per 1 dikurangi 3/5. Ini untuk lintasan turunnya, ya. Nah, oke, kita selesaikan dulu yang atas. 8 dikali 3/5 adalah 24/5. Nah, untuk 1 dikurangi 3/5, maka satunya dirubah jadi 5/5, ya. Jadi yang atas 24/5 udah selesai. Sekarang kita selesaikan yang bawah. 5/5 dikurangi 3/5 adalah 2/5. Maka hasilnya 24/5 dibagi 2/5, ya. Nah, kalau seperti ini masih sama caranya dengan yang ini, bisa jadi kali, ya, dengan syarat dibalik. Dibaliknya itu lawannya, ya. Maka 2/5 dikali, asalnya kan 2/5 jadi 5/2, ya. Jadi 24/5 dikali 5/2 ini, ya. Asalnya kan bagi jadi kali. Asalnya 2/5 dibalik jadi 5/2. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, kalau perkalian seperti ini bisa kalian kalikan dulu yang atas kemudian dibagi yang bawah. Misalkan kalian mau kali dulu 24 dikali 5 misalkan, ya. Jadi 120 per 5 dikali 2 10. Jadi 120 dibagi 10. Jadi 12, boleh seperti itu. Atau kalian misalkan bisa gunakan cara dicoret-coret, ya. Jadi 5 di atas sama 5 di bawah berarti habis. Ini kan atas, ini bawah, berarti 5 yang ini sama yang ini habis. Sisanya 24 dan 2. Berarti 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, boleh dengan cara seperti itu juga. Nah, lintasan turunnya adalah 12. Lintasan naiknya adalah 20. Berarti untuk menentukan panjang lintasan seluruhnya, bola sampai berhenti, itu kita jumlahkan lintasan naik dan lintasan turun, atau jumlah deret tahingga 1 dengan jumlah deret tahingga 2, ya. Jadi S tahingga 1 ditambah S tahingga 2. 20 ditambah 12 adalah 32. Maka panjang lintasan seluruhnya bola sampai berhenti itu adalah 32 meter, ya. Nah, itu untuk penyelesaian contoh soal yang ketiga. Oke. Nah, sampai sini pertemuan kita di bab di materi deret geometri tahingga, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham dan terus belajar. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.